Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Perkelahian brutal akibatkan satu orang kritis di Gang Hariti, Banjarmasin, penyebabnya karena uang Rp10.000. Banjarmasin darurat sampah. Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda, minta penanganan TPS liar harus selesai secepatnya dalam waktu 2 kali 24 jam. Satpol PP Kota Banjarmasin tidak segan untuk menindak tegas warga yang kedapatan membuang sampah di TPS liar. Di hari pertama masuk kerja, Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda memimpin apel perdana di Balai Kota Banjarmasin Senin kemarin. Dalam kesempatan itu, Ananda membacakan amanah dari Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin yang sedang mengikuti retreat di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Salah satunya penanganan sampah yang menjadi salah satu agenda utama yang akan menjadi fokus perhatian jajarannya. Bahkan sebelum dirinya kembali ke Banjarmasin, Wali Kota sudah memberikan kunci-kunci yang harus dilakukan. Di hari pertamanya bekerja pun, Ananda mengaku akan bekerja selama 24 jam selama 2-3 hari ke depan untuk menuntaskan amanat dari Wali Kota Banjarmasin. Jadi hari ini saya sebagai Wakil Wali Kota Banjarmasin dapat amanat dari Pak Hadi Muhammad Yamin, Wali Kota Banjarmasin yang sudah dilantik resmi oleh Pak Presiden tanggal 20 yang lalu untuk bisa memimpin apel di Pemko Banjarmasin, apel perdana, dan juga membacakan amanat beliau. Karena kita tahu semua bahwa beliau sedang berada di Magelang dalam rangka orientasi kepala daerah. Sebelum saya berangkat ke sini, terakhir kami berpisah di Jakarta, beliau sudah memberikan hint-hint, memberikan kunci-kunci yang harus saya lakukan selama beberapa hari saya di Banjarmasin. Karena terus terang, saya tidak lama berada di Banjarmasin, insya Allah cuma sampai Rabu siang. Kemudian saya juga akan bergabung ke Magelang dan untuk mengikuti penutupan orientasi kepala daerah yang ditutup secara resmi oleh Pak Presiden Prabowo. Tapi pada prinsipnya yang Bapak Yamin minta kepada saya untuk selesaikan adalah masalah darurat sampah. Jadi selama 2-3 hari ini, insya Allah saya akan bekerja 24 jam untuk bisa menuntaskan apa yang beliau amanatkan kepada saya. Tak hanya itu, Ananda juga mengaku akan mengadakan pertemuan dengan ahli tata ruang dari Jepang untuk membahas masalah tata ruang kota dan lingkungan. Fudail dan Nurfidarlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Banjarmasin darurat sampah. Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda minta penanganan TPS liar harus selesai secepatnya dalam waktu 2 kali 24 jam. Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda menyampaikan fokus pada penanganan TPS liar yang bermunculan setelah penutupan TPA Basirih. Ananda pun menekankan penanganan TPS liar harus selesai secepatnya dalam waktu 2 kali 24 jam tanpa terkecuali sebagai upaya jangka pendek. Sementara penanganan sampah jangka panjang masih diformulasikan oleh pihaknya untuk mengurangi produksi sampah. Armada yang disiapkan sebanyak 47 armada pengangkut sampah untuk mengantar ke TPA Banjar Bakula, namun saat ini hanya tersedia 37 armada saja. Karena itu diawasi. Tadi ternyata armadanya dari hasil rapat kemarin kan kita rencanakan armadanya 47 armada untuk mengangkut ke TPA Banjar Bakula. Ternyata armada yang tersedia 37, berarti kurang 10. Nah, berarti makanya tadi kenapa datang lagi ke sini saya untuk memastikan bahwa ini sesuai dengan plan, bahwa insya Allah besok siang paling lambat semua masalah sampah yang berceceran di TPS ilegal Mahatama, di Grilia dan di RK Ilir kita clear. Mudah-mudahan, tolong doakan dan kita pantau. Dan ini akan terus konsisten. Jadi bukan hanya sekarang aja, tapi kita berharap ini penjagaannya, pengawasannya sampai selamanya, bahwa di setiap jalan itu tidak akan ada TPS ilegal. Sampah yang berceceran di TPS liar di Jalan Lingkar Dalam Selatan, tepatnya depan Komplek Mahatama, Simpang 4 Gerilya dan RK Ilir harus diselesaikan selama 2 hari ke depan. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Satpol PP Kota Banjarmasin menempatkan lebih kurang 10 personel untuk berjaga di 3 lokasi tempat penampungan sementara atau TPS liar. Hal itu dilakukan menyusul telah ditertibkannya 3 TPS liar oleh Dinas Lingkungan Hidup Selasa kemarin. Penjagaan ini dilakukan agar tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan di lokasi tersebut. Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin Ahmad Muzain menyampaikan, petugas ditugaskan berjaga di posko yang sudah didirikan agar tidak ada lagi oknum warga yang membuang sampah sembarangan. Lebih lanjut, Muzain memastikan personelnya akan berjaga selama 24 jam non-stop secara bergantian. 24 jam berjaga. Jadi mulai hari ini kita sudah melakukan penjagaan. Kita tempatkan anggota Satpol lawan anggota Linmas di lapangan untuk melakukan pengawasan, melakukan patroli juga sekitar ini supaya pelaksanaan kegiatan pengangkutan sampahnya lancar, termasuk juga melarang orang untuk membuang sampah di lokasi ini lagi, agar kondisi ini bisa terus maksimal. Dan ini akan tetap berlanjut. Kita 24 jam berjaga untuk beberapa waktu ke depan. Ahmad Muzain menambahkan pihaknya tidak segan-segan untuk menindak tegas warga yang kedapatan membuang sampah di TPS liar tersebut. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Perkelahian brutal akibatkan 1 orang kritis di Gang Hariti Banjarmasin, penyebabnya karena uang Rp10.000. Banjarmasin darurat sampah. Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda minta penanganan TPS liar harus selesai secepatnya dalam waktu 2 kali 24 jam. Satpol PP Kota Banjarmasin tidak segan untuk menindak tegas warga yang kedapatan membuang sampah di TPS liar. Perkelahian brutal yang mengakibatkan 1 orang kritis bersimbah darah di Gang Hariti, Jalan Tembus Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, penyebabnya karena uang Rp10.000. Hal ini diungkap oleh Kapolsek Banjarmasin Selatan AKP Kristugus Lirens didampingi Kanit Reskrim Ibtu Sudirno di Mapolsek Banjarmasin Selatan Senin lalu. Kapolsek Banjarmasin Selatan AKP Kristugus Lirens mengatakan, penyebab terjadinya duel maut antara pelaku berinisial AD berusia 36 tahun dengan korban MH alias Imi Kobra berusia 41 tahun tersebut diduga karena faktor ketersinggungan dan adanya dendam lama. AKP Kristugus Lirens menambahkan saat itu pelaku yang baru saja pulang bekerja sebagai buruh harian lepas di kawasan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dipanggil korban. Ketika itu korban Imi Kobra sedang minum minuman keras. Pelaku kemudian diajak korban untuk ikut bersama-sama minum minuman keras tersebut. Namun pelaku AD hanya meminum 1 kali. Setelah itu AD ingin beranjak pergi sembari meninggalkan uang sebesar Rp10.000 di atas meja. Akan tetapi rupanya pemberian pelaku dianggap korban menghina dirinya. Sembari berkata kasar kepada pelaku, kemudian korban mengungkit permasalahan lama yang diduga ada unsur dendam. Setelah cekcok, akhirnya terjadilah perkelahian sengit 1 lawan 1 dengan menggunakan senjata tajam milik masing-masing. Korban Imi Kobra terkapar bersimbah darah di depan halaman rumah warga dengan beberapa luka tusukan. Kemudian korban segera dilarikan warga ke Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin untuk mendapatkan penanganan serius akibat luka parah. Sementara itu pelaku AD menyerahkan diri ke pihak kepolisian 1 jam kemudian. Nah, jadi waktu itu anggota kami mendatangi TKP, setelah mendatangi TKP, ya tersangka ada di sana, dijemput di bawah polsek.
Sedangkan untuk korban sampai sekarang masih dalam perawatan. Jadi berapa jam setelah kejadian ditangkap aja nyerang diri? kurang dari 1 jam. Kurang lebih 1 jam. kurang lebih 1 jam. 1 jaman. Untuk motifnya apa ya kalian? Sementara untuk motif yang bisa kami tangkap, kayaknya ada persoalan lama ya. Persoalan lama mungkin ya, pernah ada masalah didamaikan. Setelah itu mungkin si korban ini masih mungkin menyimpan di hati dendam atau apa. Saat ini, pelaku sudah diamankan kepolisian Banjarmasin Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman 5 tahun penjara. Rahman Leon dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Untuk meningkatkan keterampilan warga di sektor jasa, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja DKUK-MTK Kabupaten Balangan menggelar pelatihan barbershop di Desa Muara Jaya, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan. Pelatihan ini berlangsung selama 10 hari, dari 10 hingga 24 Februari 2025 yang diikuti oleh 20 peserta yang mendapatkan berbagai materi dari Ad-Diwani Group yang telah bekerja sama dengan DKUK-MTK Balangan. Ketua Pelaksana yang juga Kepala Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja DKUK-MTK Kabupaten Balangan, Baidawi menjelaskan bahwa program ini merupakan hasil usulan Desa Muara Jaya dalam Musrembang 2024. Ia berharap pelatihan ini dapat terus dilaksanakan agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Balangan, khususnya di Desa Muara Jaya. Kemarin ada 20 orang itu yang bekerja di tempat grup Diwani itu ada 2 orang yang sudah bekerja. Jadi yang lain masih pengembangan. Untuk tahun yang ini kita dari usulan dari Musrembang kemarin 2024 kita masukkan di 2025, nah disetujui lah untuk 2024. Jadi kita mulai di tanggal pelatihan dibuka mulai tanggal 10 dan tutup pada hari ini tanggal 24. Jadi kurang lebih 10 hari lebih lah. Kepala Desa Muara Jaya Suhaimi mengapresiasi program ini yang dinilai mampu membuka peluang usaha bagi warganya. Menurutnya, pelatihan ini merupakan suatu kebanggaan bagi Desa Muara Jaya yang dapat memberikan pelatihan kepada warganya dalam pengembangan SDM. Terima kasih kepada Dinas yang telah memberikan atau program ke Desa Muara Jaya kegiatan bentuk atau pokor. Kami selangkah lagi maju lagi untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi rakyat. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi Desa Muara Jaya. Kami dapat melatih beberapa orang untuk penambahan ekonomi, pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Muara Jaya. Investor Ad-Diwani Group Kabupaten Balangan, Inang Suntoro menjelaskan bahwa peserta selama 10 hari diberikan berbagai pelatihan, mulai dari dasar, dalam hal mencukur rambut. Ia mengatakan para peserta telah memiliki dasar keterampilan untuk memulai usaha setelah mengikuti pelatihan ini. Pelatihan yang kami berikan ini kan alhamdulillah kita dipercaya dari khususnya dari Muara Jaya, pada umumnya dari Kabupaten Balangan. Yang kami pelatihan yaitu pelatihan dasar. Kami dari awal, dari sama sekali yang tidak memiliki dasar, kami latih agar bisa punya keahlian, bisa nanti juga untuk bisa membangun mandiri, kemudian bisa juga diarahkan untuk bekerja di Ad-Diwani Group, khususnya di wilayah Kalimantan, karena Ad-Diwani Group ini sudah ada di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Dengan adanya pelatihan ini, DKUK-MTK Kabupaten Balangan berharap semakin banyak warga yang menguasai keterampilan di sektor jasa dan siap berwirausaha mandiri. Muhammad Kamil dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kota dengan sungai sepanjang 185 km dengan jalan yang membentang sejauh ratusan kilometer.
serta dengan total penduduk sebanyak 702.705 jiwa. 1000 sungai merupakan julukan untuk Banjarmasin. Selain bisa menjadi objek pariwisata, sungai juga bisa menjadi alat transportasi andalan untuk mengurangi kemacetan. Harapan ulun ke depannya, dermaga Banjarraya lebih berkembang dan maju dalam pelayanan yang cepat dan nyaman kepada masyarakat Kota Banjarmasin, dan ke depannya transportasi air dapat berkembang atau dinamis mengikuti perkembangan zaman. Menurut data perjalanan, terdapat 2 juta perjalanan dalam sehari di Kota Banjarmasin. Seiring dengan pertumbuhan kendaraan pribadi, pemerintah Kota Banjarmasin menyelenggarakan angkutan umum berbasis pelayanan bersama dengan BPTD Wilayah, Dinas Perhubungan Provinsi, Pariwisata, dan Angkutan. Visi bidang angkutan adalah menyelenggarakan angkutan jalan dan sungai yang selamat, yang nyaman, terjangkau, serta terintegrasi untuk seluruh masyarakat di Kota Banjarmasin. Dengan adanya berbagai macam angkutan darat dan sungai, diharapkan Kota Banjarmasin menjadi kota yang tertib dan anti macet. Kemudian pelayanan untuk kendaraan pribadi dengan pengawasan dan pemeliharaan traffic light, dan mengatur arus lalu lintas di tiap persimpangan melalui ruangan ATCS Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Harapan kami dengan adanya ruang ATCS ini dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pengguna jalan, agar tidak mengalami kemacetan di setiap simpang. Kami berkomitmen akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan membangun transportasi terintegrasi antara transportasi sungai dan transportasi darat menjadi lebih nyaman dan aman. Salam hangat dari kami, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Perkelahian brutal akibatkan 1 orang kritis di Gang Hariti Banjarmasin, penyebabnya karena uang Rp10.000. Banjarmasin darurat sampah. Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda minta penanganan TPS liar harus selesai secepatnya dalam waktu 2 kali 24 jam. Satpol PP Kota Banjarmasin tidak segan untuk menindak tegas warga yang kedapatan membuang sampah di TPS liar. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Suryani, melakukan inspeksi mendadak ke pasar terpadu di Jalan HMUC Kandangan Selasa pagi kemarin. Sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Selain memantau ketersediaan bahan pokok, Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Suryani, juga memastikan tidak terjadi lonjakan harga yang dapat memberatkan masyarakat. Untuk itu, Suryani secara langsung berdialog dengan para pedagang dan pembeli guna mendapatkan informasi terkini mengenai harga dan pasokan barang. Alhamdulillah, peninjauan di pasar secara umum dan secara keseluruhan harga cukup stabil, namun ada beberapa barang yang fluktuasi kayak intalo, telur itu ada. Dulu masih harga ada kenaikan Rp200 gitu. Nah, kalau secara keseluruhan baik cabai, ikan, dan ayam serta daging itu cukup stabil, dan persediaannya pun juga cukup untuk menghadapi di bulan Ramadan ini. Suryani bersyukur dari hasil pantauan harga bahan pokok jelang Ramadan relatif masih stabil dan ketersediaan stok tercukupi.
Namun meski harga stabil, ada bahan pokok yang mengalami kenaikan yaitu telur sebesar Rp200 dari harga Rp29.800 menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Untuk menstabilkan harga sembako jelang Ramadan, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar pasar murah di 11 titik kecamatan guna menekan inflasi di daerah. Sofan dan Nutfidara melaporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, Pam Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 yang disahkan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pam Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. Pam Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Perkelahian brutal akibatkan satu orang kritis di Gang Hariti Banjarmasin, penyebabnya karena uang Rp10.000. Banjarmasin darurat sampah. Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda minta penanganan TPS liar harus selesai secepatnya dalam waktu 2 kali 24 jam. Satpol PP Kota Banjarmasin tidak segan untuk menindak tegas warga yang kedapatan membuang sampah di TPS liar.
Menjelang bulan suci Ramadan 1449 Hijriah, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Disko Perindak, Kabupaten Kota Baru menggelar pasar murah di halaman Pasar Limbur Raya, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, serta mengendalikan lonjakan harga bahan pokok penting yang kerap terjadi menjelang atau memasuki bulan suci Ramadan. Kepala Disko Perindak Kabupaten Kota Baru Hardani mengatakan, pasar murah ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Kabupaten Kota Baru dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan. Selain membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, pasar murah ini juga memiliki dampak perekonomian daerah dengan menyediakan bahan pokok bersubsidi. Pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi yang biasanya meningkat menjelang hari besar keagamaan. Pasar murah ini tidak hanya berlangsung di Pasar Limbur Raya saja, akan tetapi akan digelar di 11 titik lainnya di berbagai kecamatan yang sulit terjangkau distribusi bahan pokok. Pelaksanaannya akan bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda selama bulan Ramadan. Program pasar murah. Jadi pasar murah ini dilaksanakan oleh berkolaborasi antara Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah Kabupaten Kota Baru dalam ini Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan. Jadi kegiatan 11 kali itu yang terprogram, yang teranggarkan di kegiatan kita itu akan kita sesuaikan dengan kebutuhan nanti Pak. Jadi keterjangkauan, kalau di sini nanti untuk stok di pasar segala apa ini untuk perjalanan Ramadan itu akan kita kemakmuran pasti untuk alhamdulillah tersedia. Hanya sedikit ada perbedaan harga antara pasar murah dengan yang di pasar. Jadi kesempatan ini dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Pasar murah ini melibatkan sejumlah pihak termasuk Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Bulog, Bank BPR, serta pedagang Bapokting dan UMKM. 4 agen LPG bersubsidi 3 kg di Kabupaten Kota Baru turut serta dalam kegiatan ini, yakni agen LPG cabang Harmiyani, PT Melati Indah Mandiri, Sebuku Zikra Utama, dan PT Anggrek Puspita. Masing-masing agen menyalurkan 150 tabung LPG untuk membantu masyarakat mendapatkan gas bersubsidi dengan harga Rp27.000 per tabungnya. Melalui pasar murah ini, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga stabil, sekaligus membantu pemerintah dalam menjaga inflasi tetap terkendali selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. Ardian Syah dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani 2 wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. 2 wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Zaldi Ariandi beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.